Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi yang sudah berkeluarga, ternyata melakukan hubungan suami istri pun juga sedekah. Kenapa dijadikan sedekah? Karena semua jalannya adalah halal, dilakukan dengan akad yang halal, dengan cara syariat yang halal. Pun juga sebaliknya, jika dilakukannya adalah dengan cara yang zina, ya pastinya juga dosa. Makanya apa? Makanya yang membedakan ini adalah apa? Ini satu ibadah, ini satu kemaksiatan. Bedanya yang satu halal, satunya haram. Hanya akadnya saja yang benar. Ini akadnya syariah, ini akadnya maksiat. Makanya apa? Adanya pernikahan ini adalah untuk menjaga dari perzinahan. Semakin banyak pernikahan, maka akan semakin sedikit apa? Perzinahan. Kenapa sekarang zina menjadi merajalela? Ya, karena sudah banyaknya yang tidak menikah, atau mungkin di sebagian tempat itu menikah itu ya repot, mahal dan lain sebagainya. Kalau menikah itu harus mengeluarkan miliaran gitu. Ya kalau punya miliaran, kalau nggak punya gimana? Akhirnya terjerumus kepada zina dan lain sebagainya. Di sini apa? Di sini semuanya sedekah. Baik. Jadi apa? Jadi semua yang tadi diberitakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, mulai dari apa? Mulai dari tasbih, mulai dari takbir, mulai dari tahmid, mulai baca tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar, sampai keluarga yang dilakukan di rumah pun semuanya adalah bernilai sedekah. Suami kerja pagi-pagi pulang bawa buat keluarganya, sedekah tidak? Sedekah. Istri capek-capek, ngantuk-ngantuk pagi, sudah bangun, masak, bikin kopi, masakin buat suaminya, buat anaknya, sedekah tidak? Sedekah. Kenapa? Karena yang dimasakkan suaminya. Sehingga apa? Menjadi pahala. Ladang pahala semuanya. Makanya apa? Sebenarnya kita ini dikasih oleh Allah banyak aktivitas yang menghasilkan pahala. Cuman kadang karena tidak diniatkan, pahalanya menjadi tidak banyak. Contoh, tidur. Tidur tuh tidak ada nilai pahalanya. Makanya kita bagaimana tidurnya tidur berpahala? Ya kita niatkan yang baik tidurnya. Ya Allah, semoga dengan tidur ini saya menjadi sehat. Saya kuat nanti sholat malamnya. Saya besok pagi bangun pagi dengan sehat, bisa masakkan suami, masakkan ini semuanya. Tidurnya berpahala. Niat. Jadi semuanya itu gak ada yang gak menghasilkan pahala. Makanya apa? Makanya manusia diciptakan oleh Allah itu nikmatnya luar biasa. Ibadahnya pun juga gampang. Bu'istu bil hanafiyyati samhah, kata Kanjeng Nabi. Aku diutus oleh Allah itu dengan agama yang gampang. Banyak toleransinya, banyak kemudahannya, semuanya digampangin. Semuanya mudah. Mudahnya apa? Ya mudah semuanya. Urusan tobat gampang. Dulu orang tobat susah. Pada zaman sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau yang namanya orang tobat itu macam-macam caranya. Ada yang orang tobat itu disyaratkan kamu diterima tobatnya. Jadi orang dulu, zaman-zaman terdahulu ketika melakukan suatu kemaksiatan, maka secara otomatis di pintu rumahnya akan tertulis kemaksiatannya dan cara menebus dosanya. Langsung di pintunya. Contoh, ada orang meninggalkan sholat. Cara menebusnya bagaimana? Potong lehernya. Ya harus dipotong lehernya sendiri. Itu adalah cara tobatnya apa? Fadbahu anfusakum dzalikum khairul lakum idza barikum fataba alaikum. Jadi ada orang yang tobatnya itu suruh nyembelih lehernya sendiri. Nah, kita ada nggak yang tobat kira-kira kalau tobatnya kayak gitu? Tobatmu hari ini tidak diterima kecuali kuping kirinya dipotong dikasihkan kucing contohnya. Apa ada yang tobat kira-kira? Kan berat. Tapi Kanjeng Nabi diutus tobatnya gampang. Istighfar, taubat semuanya. Dosanya banyak, masih diampuni sama Gusti Allah. Allah masih nutup semua dosa-dosanya. Dulu orang maksiat gak nih ditutup sama Gusti Allah. 10 maksiat ya 10 tertulis di pintunya. Makanya apa? Makanya menjadi umat Kanjeng Nabi itu gampang. Urusan semuanya gampang. Oleh sebab itu ayo semuanya kita bersama-sama. Ayo kita evaluasi apa yang kurang di dalam diri kita semuanya, ibadah dan lain sebagainya. Kita evaluasi.
Kalau ibadahnya kurang baik, ayo kita perbaiki. Kalau kira-kira masih banyak yang kurang, ayo kita tambah. Kalau kira-kira masih belum cukup, ayo kita tambahin terus. Agar apa? Agar kita di dunia ini dicukupkan oleh Allah dengan aktivitas-aktivitas ini semuanya bernilai pahala dengan niat yang baik, sehingga kecil sedikit dari amal yang kita buat tadi bisa menjadikan amal kita menjadi banyak dan berat di akhirat. Baik.